Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement Bung Toel yang mengatakan gitu ya, bahwa ternyata ada begitu banyak pelatih Indonesia yang ngedumel dengan perlakuan istimewa terhadap Sintayong gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu kapan, di mana gitu ya Bung Toel ini menyerap aspirasi pelatih-pelatih Indonesia gitu ya teman-teman. Apakah karena dia punya relasi kepada pelatih-pelatih itu, kita tidak tahu ya teman-teman. Tapi kalau kita maknai sebagai perlakuan istimewa, tentu itu tidak tepat. Yang benar adalah bahwa gitu ya negara ataupun PSSI lah dalam hal ini gitu ya teman-teman, itu memberikan support yang penuh untuk sepak bola Indonesia. Jadi kalau disebut oleh Bung Toel sebagai sebuah perlakuan istimewa, kesannya kok mengarah pada hal negatif yang menimbulkan kecemburuan sosial di antara pelatih-pelatih Indonesia. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kalau pelatih kita diam, bukan berarti nggak ngedumel di belakang ini, terus terang aja. Pelatih-pelatih kita banyak yang ngedumel dengan perlakuan istimewa Sinteyong. Sementara Piala Dunia sebentar lagi. Apa pertanggungjawabannya kan harus. Nah, ini yang kita tunggu. Memang harus tahu pengetahuannya dulu. Pengetahuan bolanya harus tahu, harus kuasai. Kedua ya apa ya? Konsistensi. Konsistensi kita ngomong. Jangan ngomong saya nggak ngikutin sepak bola Indonesia, tapi begitu soal STI sama timnas ngomong, kan Ini yang nggak nyambung. Justin sepertinya. Gitu loh. Pak, iya kan? Ya. STY timnas itu nggak boleh terpisah seperti Menara Gading. Dengan apa? Dengan ekosistem sepak bola Indonesia. Dia harus nyambung, karena timnas itu adalah ujung muara dari semua proses sepak bola. Anak kecil main bola di SSB dimanapun kompetisi masuk ke profesional itu muaranya timnas. Ya. Semua mimpinya timnas. Jadi STY timnas itu nggak boleh Menara Gading yang seolah-olah nggak ada koneksi, terpisah, nggak boleh. Seakan-akan kita ngomong timnas aja, kita ngomong STY aja, kita ngomong naturalisasi aja. Enggak. Sepak bola Indonesia itu terkoneksi semua gitu. Baru nanti akan ada tuh progres yang sifatnya sustain itu, berkesinambungan. Saya lihat di era Sinteyong ini muncul ya, komentator industrial, pengamat industrial, FOMO lah. Sepertinya itulah kalau mau ikuti tren istilah sekarang. Karena kan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Kepedulian pada sepak bola nasional juga minim. Bicara sepak bola nasional kan paling sebatas timnas, terutama STY sekarang kan. Oh itu banyak menurut saya sih. Makanya tadi kan di awal saya bilang, kalau ada 9 pengamat, komentator, pandit yang puja-puji, ngapain repot sama satu yang seperti saya gitu loh. Ya kan itu, dari sisi esensinya gitu loh. Gak usah repot. Tapi kan ini feedbacknya aneh, ekstrim. Ngomongin sepak bola nasional bukan cuma timnas, bukan cuma di era STY aja, tapi juga bicara hal-hal lain di sepak bola. Organisasinya, kompetisinya, penyakit-penyakit di sepak bolanya, match fixing dan sebagainya, penegakan hukumnya. Nah sekarang kan timnas lagi jalan, STY lagi jalan. Pengamat-pengamat FOMO itu bahas nggak tuh yang terjadi di Liga 3, yang terjadi di Liga 2, kesalahan-kesalahan wasit yang menyangkut VAR atau apa, kan nggak bahas. Program ini rasanya udah sulit untuk dihentikan ya, artinya sudah berjalan ini ya, sudah berjalan. Tentu harus ada batas sampai kapan program ini akan dilakukan oleh PSSI. Ini kalau kemarin di awal mungkin saya sempat salah satu orang yang bereaksi terhadap naturalisasi ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pemain-pemain kita ini tidak kekurangan pemain, gitu ya. Saya ingat betul ketika pertama kali PSSI melakukan naturalisasi, ya, itu adalah karena mencontoh Singapura waktu itu. Singapura menjadi juara AFF itu dengan beberapa pemain naturalisasinya. Kalau Singapura dicontoh, buat saya nggak relevan dengan kondisi
jumlah pemain Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih besar dari Singapura gitu ya. Nah sekarang program ini sudah jalan, bahkan sudah ada 14 pemain naturalisasi lagi ya di senior itu. Ini tentu apakah kita akan menggantungkan nasib sepak bola kita, masa depan sepak bola kita kepada pemain naturalisasi? Apakah PSSI bangsa ini akan menggantungkan masa depan sepak bola kita ini kepada federasi yang berada di negara lain? Gitu. Pemain-pemain, ya kan? Ya, pemain-pemain naturalisasi ini adalah pemain yang besar di negara lain, bermain di kompetisi negara lain. Nah, sekarang berapa banyak pemain-pemain kita yang mendapatkan kesempatan untuk main di timnas sekarang ini? Saya kemarin cukup bersyukur ya ketika melihat pertandingan Indonesia melawan Jordania. Maksud saya, sekarang kita bandingkan dengan timnas Indonesia U20 yang sekarang. Lagi ditulun. Lagi ditulun. Ya, saya bukan ingin menjudge. Ya, hasil akhir itu bukan prioritas. Seperti yang tadi saya katakan. Kalah menang itu beda. Cara bermain. How we play. How the players play and how the players mindset terhadap tim lawan. Setuju. Nah, ini yang sekarang bisa kita lihat perbedaannya di sini saja. Ya, kita bukan kita membandingkan. Saya tidak membandingkan. Memang timnas U20 kita yang sekarang masih baru. Sintayong juga dulu masih baru. Timnas U20-nya. Ada juga pemain-pemain trial yang diambil, yang pemain keturunan yang akhirnya gak jadi. Tapi secara permainan, we can see a game plan. Nah, itulah baru pelatih yang memang istilahnya tuh kaya taktik. Dia punya pemahaman tentang taktik. Ya kan? Tapi kembali lagi kepada para pemain. Jangan banyak melakukan kesalahan. Sepak bola ini benar-benar dahsyat banget di Indonesia nih. Asli sebuah fenomena yang belum pernah gue melihat. Bahkan di negara lain tidak. Senior ya mungkin karena kita ini lapar prestasi ya. Bertahun-tahun sepak bola itu nggak ada prestasinya. Bahkan selama gue tinggal di Indonesia 25 tahun, baru sekali ini kita benar-benar berprestasi. Nggak di senior, tapi juga di U23. Dan rakyat Indonesia itu benar-benar menikmati. Kalau lihat nobar di kota-kota kecil, alun-alun, gila begitu banyak penonton. Kemarin yang kita kalah lawan Uzbek, GBK full. Dan fenomena the whole Indonesia. Pas kita menang lawan Korea di Ambon, pawai, pakai bendera merah putih. Seleksinya digabung. Digabung. Jadi yang dulu tuh nyeleksi Kusvari Husaini. Nah, yang tim pelajarnya itu nggak tahu dari siapa lah, lupa aku. Dari legend juga, tapi aduh siapa lupa, dari orang timur kok. Lupa aku. Terus yang pertama tuh awalnya aku udah main bagus menurutku ya bang. Aku tuh udah main bagus di sini, timnas di seleksi ini. Aku udah save penaltinya bagus. Timnas pelajar. Ya sama, jadi digabung. Ya, aku tuh udah main bagus, udah save penalti, save shooting, dan aku nggak kebobol. Orang bilang tuh di daerah sana, orang-orang yang nonton itu bilang, Nando, saya yakin kamu lolos, kamu jauh-jauh dari Semarang, itulah ada manfaatnya sampai sini. Udah pede juga dong, udah pede. Iya dong. Tibalah waktu pengumuman. Aduh, ini ceritain biasa aja ya. Gak apa-apa lah, ya kan masa lalu. Iya. Kan dibutuhkan orang. Sampai sudah berusaha sekuat mungkin, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ternyata bukan bener bang, nggak diterima aku. Jadi waktu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi, tahu nggak? Yang kenceng yang kecil hitam itu. Ya itulah. Habis itu pun sama, nggak lolos juga bang. Dia juga nggak lolos. Nggak lolos. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Sampai tahu gitu. Kemarin gua juga waktu podcast di Sport 77 gua bilang gitu kan. Apip Sapi juga gitu. Sumpah depan. Tapi Apip sih emang tolol juga sih. Emang nggak lolos sih. Sumpah depan muka saya digituin bang. Nanti karena faktor orang ordal. Ada dulu. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh bang. Iyalah. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Nggak lolos itu bang, di Subang itu aku. Seleksi di Subang nggak lolos. Aku lolosnya yang tim pelajar. Tim pelajar tuh ke Cina. Akhirnya berapa hari H-10 sebelum berangkat Cina tuh kita ada pertandingan timnas pelajar sama tim nasional U16. Yang itu tuh yang besar ini. Seru nih. Seru. Awalnya pertandingan lah ini udah jalan.
kalah lah aku nih 7-1 aku kalah. Oh jebol 7. Kipernya aku lagi. 7. Ya emang kayak gini aku gak lolos makanya kan. Kata timnas Bung gak kepilih nih. Oh ya, tapi setelah keduanya ada pertandingan kedua lagi nih Bang. Karena kan mungkin mikirnya timnas pelajar nih karena apa bagus lah. Seenggaknya enggak jeblok banget, ya, enggak jauh banget gitu. Makanya diadu lagi. Iya, diadu lagi. Menang kita 1-0. Menang 1-0. Menang. Clean sheet. Clean sheet. Ya, habis itulah dari situ dipanggil sama pelatih. Nando, aku sama Supriyadi kayaknya. Nando, kamu habis apa? Pertandingan di Gotia Cup namanya kayaknya. Gotia Cup Cina. Nanti kamu kumpul ya bareng sama Supriyadi langsung ke Jakarta. Kita tes apa semualah akhirnya lolos. Tiba-tiba langsung nih aku baru sampai di Thailand, aku dibilang, Nando besok kamu main inti ya. Ya itu ya teman-teman, kita sudah menyimak pernyataan Bung Toel yang menurut Bung Toel gitu ya melalui statementnya, banyak pelatih Indonesia itu berkeluh kesah, ngedumel gitu ya teman-teman atas perlakuan istimewa terhadap Sintayong, walaupun sebenarnya itu tidak boleh dimaknai senegatif itu ya dengan kata perlakuan istimewa yang seolah-olah tidak mengistimewakan yang lain. Padahal yang benar adalah itu adalah bentuk support secara penuh gitu ya teman-teman, karena persaingan semakin ketat gitu ya teman-teman. Negara-negara lain timnasnya semakin bagus, semakin modern permainannya, semakin apa ya adaptif dengan perubahan sepak bola terkini gitu ya teman-teman. Maka ya sudah sewajarnya juga sepak bola kita beradaptasi gitu ya teman-teman, adaptif mengikuti semakin tingginya apa ya persaingan sepak bola di dunia gitu ya teman-teman, kalau kita mau berprestasi di kancah global. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.